Ban SM Provinsi Kalimantan Barat. Memang ini suatu keniscayaan kalau bicara tentang reformasi, karena alam kita, terutama di dunia pendidikan, mengalami perubahan yang begitu cepat. Sejalan dengan tuntutan dari dunia, sekarang abad 4.0 atau abad 4.0, ini kalau kita tidak bisa mengikuti, maka otomatis kita akan tertinggal dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu, ini langkah-langkah yang sangat strategis yang telah dilakukan. Memang di sana-sini tentu banyak pembicaraan yang negatif ataupun sebaliknya. Ataupun antara negatif dan sebaliknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengapa perlu reformasi? Ini Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ngomong waktu terkait dengan kenapa perlu reformasi. Bahwa akreditasi sekolah madrasah yang telah kita lakukan selama 20 tahun, ya, 20 tahun berjalan hingga sekarang itu, dampak terhadap bagaimana mutu pendidikan kita itu belum kentara amat, ya, belum bisa dilihat apakah benar bahwa sekolah yang terakreditasi A itu sekolah itu kualitasnya pasti bagus dan bisa dihandalkan kemana-mana untuk berkompetisi lulusannya atau bersaing di mana-mana tempat. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Barangkali ketika terkait dengan ini semua tentu ada persoalan-persoalan. Ya. Ini yang menjadi gagasan, ide di perubahan atau reformasi yang ada. Kemudian berikutnya, sejauh mana proses akreditasi selama ini memang benar berkontribusi secara efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Ini pertanyaan yang sepele seperti ini, tapi jawabannya sulit. Ya, kenapa jawabannya sulit? Akreditasi sekolah dengan hasil produk kegiatan sekolah mestinya matching. Tadi saya singgung pada yang pertama, ketika sekolah akreditasinya A, mestinya lulusannya juga bukan kualitas. Namun demikian di sana-sini terjadi ketidakmatchingan, ketidaksesuaian. Ya. Inilah yang menjadi pijakan-pijakan. Kemudian yang ketiga, akreditasi sekolah dan madrasah dituntut agar makin nyata atau lebih konkret, bahkan lebih efisien dalam mendukung yang namanya sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang didampingi, digerakkan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan seperti adanya sekolah binaan, SPMP, ya, SPMI, sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, eksternal itu kami posisinya di BAN ini. Ini adalah eksternal kontrol dari luar, salah satunya dari BAN kami. Yang internal dari sekolah. Nah, mestinya antara internal dan eksternal itu menjadi satu sistem yang saling menunjukkan perubahan, bukan sekedar rutinitas atau bukan sekedar berbasis data, bukan sekedar berbasis apa yang telah dilakukan terdokumen, kan itu. Ya, itu semuanya menjadi pemikiran-pemikiran kita di sekarang ini. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang mendasari selanjutnya adalah terkait dengan undang-undang, Bapak.
ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan kita mewajibkan adanya akreditasi, yaitu akreditasi sekolah ataupun madrasah. Dan akreditasi itu merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu atau quality assurance itu. Maka bagaimana aplikasinya, bahkan implikasinya, ini mestinya menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu proses sistem yang benar-benar ini saling ketergantungan atau kanibal. Dalam arti yang menguntungkan dalam cerita hasil itu. Karena yang menikmati hasil itu pada akhirnya adalah masyarakat. Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa persoalan ini di sini. Kemudian perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Ya, ini persoalan, Pak. Perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Yang tadinya C bisa menjadi B, bisa menjadi A, dan seterusnya. Yang tadinya tidak terakreditasi atau TT juga mengalami peningkatan yang bagus menjadi terakreditasi C, B, bahkan bisa sampai A. Ini sesuatu yang luar biasa. Namun demikian, apakah perkembangan yang menunjukkan perubahan status dari tidak terakreditasi C ya menjadi C, B ataupun A itu korelasinya terhadap memang mutu memang benar adanya? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti yang kami utarakan sebelumnya. Nah, namun demikian, ya kelemahan ini inilah yang menjadi dasar-dasar pemikiran itu perlu adanya perubahan atau reformasi. Otomatis kalau perubahan reformasi sistemnya dibangun. Sehingga sekolah yang merupakan akan diakreditasi, kemudian sistem akreditasinya itu harus nyambung. Yang muara terakhir adalah mutu akreditasi. Berarti kalau memang hasil akreditasinya misalkan A, ya benar adanya A. Tidak ada politik di situ. Ya, tidak ada politik, artinya sesuatu yang abu-abu. Kemudian berikutnya adalah problematika manajemen akreditasi. Tolong teman-teman yang masih ya, tolong di-mute sehingga suara lebih nyaman. Ya, problematika manajemen akreditasi. Akreditasi ini sudah berjalan kan 20 tahun ya. Sekarang tahun yang ke-20 lah. Tetapi kenyataannya masih banyak adanya tunggakan-tunggakan ya, sekolah yang belum pernah diakreditasi. Atau sekolah harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku. Nah, ini kan persoalan data sebenarnya. Kenapa sekolah ini belum pernah diakreditasi, padahal sudah 20 tahun. Kemudian ada sekolah yang waktunya harus akreditasi ulang atau reakreditasi, tapi terabaikan. Kemarin saya mendengar informasi di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cirebon, Pak Momon, ada sekolah swasta yang sudah 7 tahun, yang lalu itu akreditasinya. Berikutnya ini selama 7 tahun belum diakreditasi ulang, artinya masa akreditasinya sudah habis, tapi di pemahaman sekolah yang menjadi persoalan ini, di data Sispena itu atau data ataupun data dia sudah tertulis terakreditasi dengan kategori atau ya B. Nah, sekolah berang. Kenapa demikian? Wong yang lalu A sekarang B. Nah, jawaban singkat dari
dan pusat itu bukan nilai akreditasi, itu nilai isian yang dibuat oleh sekolah, gitu ya. Nah, artinya kalau akreditasi itu ada tindakan atau pekerjaan yang dilakukan asesor atau visitasi ke sekolah. Jadi jangan sampai salah paham, belum pernah ada visitasi, udah dapat nilai lalu Bapak Ibu percaya. Itu adalah data isian yang dilakukan oleh sekolah. Ya, tapi karena pemahaman masih terbatas, akhirnya menjadi membingungkan, gitu ya. Ini istilahnya backlog nih, backlog tunggakan-tunggakan ini. Mungkin di Kalimantan Barat juga ada tunggakan-tunggakan itu yang belum pernah tersentuh sekolah itu diakreditasi, ataupun waktunya sudah lama belum direakreditasi. Ya, ini ada persoalan-persoalan ini backlog. Ini tunggakan-tunggakan. Mudah-mudahan ke depan setelah datanya atau sistemnya terbangun dengan baik dengan reformasi ini, maka kita tidak mempunyai yang namanya tunggakan. Harapannya begitu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan data ini Bapak Ibu, hasil akreditasi kualitas pendidikan ini. Prosentase sekolah dengan akreditasi A dan B, baik SD, SMP, SMA, SMK. Targetnya itu adalah melaju sampai pada akhirnya tahun 2000 ya, tercapainya itu targetnya itu harapannya sampai yang kita lihat pertama yang SD. Akreditasi di SD targetnya itu rata akreditasi seluruh Indonesia itu 73,9. Artinya kan ini kategori nilai apa kalau 73,9? C, A, B atau A. Ya. Kenyataannya rata seluruh Indonesia, ini rata ya Pak. Itu 35,46. Ini rata untuk 2015. Di tahun 2018, karena ini mengalami peningkatan ya, 2016, 2017, 2018. Nah, 2018 ternyata target dan capaian itu sama, yaitu 80,28. Ini luar biasa untuk SD ya. 2019 targetnya 84,2, tapi capaiannya ini karena deadlock tadi ya, ada lubang-lubangnya, jadi belum tercapai itu. Kemudian untuk jenjang SMP, demikian juga mengalami peningkatan intinya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 peningkatannya cukup luar biasa. Termasuklah di SMA ataupun SMK. Hampir sama. Ya. Itu. Nah, yang jadi persoalan peningkatan sangat tinggi, tapi bagaimana mengenai mutu pendidikan kita? Itu yang dipertanyakan selalu oleh masyarakat terutama. Kayak gini-gini aja, kayak gini-gini aja, kayak gini-gini aja ya. Oke. Maka kalau negara itu otomatis idealnya ya, negara kan mengharapkan hasil akreditasi itu linear dengan hasil dari PISA. Hasil dari PISA. Coba kita sama-sama lihat dari hasil PISA. Yang di bawah samping kanan itu. Hasil dari capaian PISA. PISA di sini untuk reading, membaca itu bahasa ya, matematika dan sains IPA di Bapak Ibu sekalian.
Kalau ratingnya itu baru mencapai di sini kalau 2012 ya, mulai dari yang pertama 2003 kita mencapai 3,82. 2006 naik itu Pak menjadi 3,93. Kemudian 2012 itu 2012 ya naik sedikit itu 3,96. Dan pada 2015 ini 2015 menjadi 4,03. Ya. Ada penaikan tapi sedikit itu. Sementara hasil akreditasi 2015 kalau kita lihat 2015 untuk SD berapa itu? Targetnya kan 73,9. Capaiannya 35,46. SMP targetnya 68,7, capaiannya 33,45. Ini kalau akreditasi kan sistem umum bukan mata pelajaran ya. Mata pelajaran dari standar proses bagian kecil saja. Mestinya ada analognya, ada kesesuaiannya ya. Ini kan jauh sekali. Ini ada kesesuaiannya. Itu untuk rating. Rating itu termasuk yang rata-rata tertinggi ya daripada untuk IPA ataupun matematika yang masih di bawah ini. Oke, di bawah 4 kalau IPA ataupun matematika. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil PISA ya yang hanya proyeksi beberapa mata pelajaran, 3 mata pelajaran itu dengan hasil dari akreditasi belum ada kesesuaian. Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Ya. Jawab bersama dalam arti kita pecahkan bersama. Berarti di sana di standar proses, standar penilaian, kalau yang lalu kan standar proses, standar penilaian, ya, standar kompetensi lulusan, ya, di situ yang menjadi pertanyaan, gitu. Kita lanjut ya. Bapak-Ibu sekalian, sistem akreditasi kita ya untuk tahun 2020 terdapat pokok-pokok perubahan yang mesti Bapak Ibu ketahui bersama. Pokok perubahan di sini pertama, perubahan mendasar dalam siklus atau bisnis modelnya, bisnis model dan manajemen akreditasi. Ini mengalami perubahan. Jadi kalau yang lalu kita datanya itu berdasarkan Bapak Ibu ngisi setengah, kirim, gitu ya. Isian dia maksudnya, isian dia kirim ke sini, kemudian nanti kami verifikasi, ya. Lalu mana sekolah yang layak untuk istilahnya kegiatan invitasi ya, layak untuk divisitasi, baru diputuskan melalui pleno sekolah itu baru divisitasi. Visitasi berarti menugaskan asesor untuk turun melakukan visitasi. Nah, perubahannya mendasar itu tidak seperti itu sekarang. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Momon sebagian. Nanti kita akan lihat di bisnis modelnya. Praktisnya, asesor akan turun melakukan visitasi ke satu sekolah, ya. Satu sekolah, kan visitasinya bisa daring, sistem daring. Selanjutnya, sistem akan otomatis mendownload laporan pada hari ini atau tanggal yang kita pilih. Mohon ada ini tolong dulu ya. Jadi karena sistem akreditasinya nanti basisnya adalah data berdasarkan data dari komplain dulu, baru setelah komplain ini sebagai dasar kecukupan, kelayakan sekolah untuk bisa diakreditasi, maka baru nanti akreditasi yang basisnya adalah
adalah kinerja atau performa. Itu yang akan dilakukan oleh seorang asesor. Namun asesor sebelum melakukan visitasi yang berbasis kinerja tadi, yang melalui ada observasi, ada wawancara, ada ya melalui angket itu, asesor adalah isian-isian Sispena yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Ini akan kecukupannya itu dalam arti kecukupan layak untuk divisitasi atau tidak. Ya, ini perubahan yang mendasar ke sana. Selain bicara adanya sekolah yang nanti ada otomatisasi, ya, atau reakreditasi, atau baru di yang lain. Kemudian fokus pada audit kinerja sekolah, fokus pada audit kinerja sekolah di sini. Instrumen akreditasi IASP atau instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 itu mengukur kinerja sekolah yang telah memenuhi persyaratan, yaitu kepatutan, kecukupan, yang disebut compliant itu. Artinya data ya, data. Jadi capaian perolehan data yang 8 standar itu sebagai persyaratan sekolah bisa di kinerja, bisa di performance. Itu di situ. Jadi maka compliant baru performance. Di sini akreditasi, tadi saya singgung di depan, dalam sistem penjaminan mutu, kan ada sistem penjaminan mutu internal ataupun sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, akreditasi itu merupakan bagian dari rangkaian utuh yang namanya sistem penjaminan mutu. Nah, sistem penjaminan mutu itu kan tadi ada sistem penjaminan mutu internal, eksternal, tindak lanjut sampai rekomendasi. Dan ini tidak terpisahkan. Oleh karena itu teman-teman satuan pendidikan, sekolah madrasah, ini dalam sistem penjaminan mutu itu benar-benar dikonkretkan yang SPMI ya, sistem penjaminan mutu internal. Nah, eksternalnya nanti kan paket sebenarnya. Selanjutnya, perubahan yang mendasar pada siklus atau bisnis model ini ada 3 pokoknya. Yang pertama adalah kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual dengan kunjungan sekolah. Ulangi, kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual dengan kunjungan sekolah. Nah, kalau proses akreditasi otomatis itu berdasarkan data dari dashboard atau data monitoring ya, data monitoring. Di dashboard itu sudah link ke Dapodik, ke EMIS, kalau yang dari madrasah EMIS, kemudian yang dari kita Kemendikbud itu Dapodik, kemudian disambung lagi dengan isian-isian selanjutnya, isian yang Sispena atau dia data isian akreditasi, ya, itu semuanya ada di sana. Sehingga setiap saat yang diisi oleh satuan pendidikan, nanti di dashboard atau data monitoring itu akan memberikan data yang menunjukkan bahwa sekolah ini udah otomatis ya untuk tidak diakreditasi atau akreditasi dan seterusnya ya, gitu. Ada otomatis dan seterusnya. Diakreditasi ulang ataupun tidak. Nah, kalau diakreditasi ulang atau reakreditasi berarti di situ ada namanya kunjungan sekolah nanti atau visitasi. Ya. Berikutnya adalah perpanjangan status akreditasi secara otomatis. Jadi, status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme tadi yang saya singgung dengan menggunakan dashboard atau monitoring sekolah terakreditasi. Ini enaknya di sini.
Sekarang sedang proses manajemennya dibangun. Kemudian selesai,